Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam acara ngobrol bareng di Zawiyah atau podcast Ngobras yang membahas masalah-masalah terkait dengan dakwah keislaman dan hal-hal lain yang terkait yang disajikan dengan serius tapi tetap santai. Alhamdulillah pula hari ini kita kedatangan tamu yang amat istimewa yang tidak lain merupakan saudara tua dari Masjid Zawiyah Pekojan ini, yaitu kedatangan Dewan Pengurus Masjid An-Nawir dan juga salah seorang guru yang selalu mengisi kegiatan keilmuan di masjid tersebut. Hari ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Diki bin Abu Bakar Basandit. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Ustadz Diki adalah ketua yayasan sekaligus ketua DKM dari Masjid An-Nawir, yang diantara kegiatan Masjid An-Nawir adalah pengajian rutin yang diisi oleh salah seorang Ustadz yang kita kenal baik, yaitu Ustadz Hussein bin Ja'far Al-Haddad. Baik Ustadz? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan, membincangkan mengenai sejarah Masjid An-Nawir utamanya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh DKM Masjid An-Nawir, yang tentunya buat kita ini merupakan suatu informasi yang amat berharga karena Masjid An-Nawir tercatat sebagai salah satu masjid tertua yang ada di kota Jakarta atau di kawasan Betawi ini. Mungkin saya pertama kali ke Ustadz Diki, bisa ceritakan nggak ini sedikit tentang jejak sejarah Masjid An-Nawir ya misalnya tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam pendirian, dalam kepengurusan selama ini, dan kapan tentunya berdirinya nih Masjid An-Nawir ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membahas tentang An-Nawir artinya ada sejarah yang berdasarkan versi dari lisan ke lisan, atau ada juga versi yang memang tercatat dalam buku ya. Iya, dalam buku dan tulisan yang barangkali mungkin itu lebih muktamad untuk kita jadikan sebagai panduan. Di antaranya memang yang tercatat pendirian didirikannya Masjid An-Nawir itu tahun 1760 Masehi. 1760. Ya, 1760 Masehi. Dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam pendirian awal itu memang kita nggak mendapatkan sumber data validnya. Tapi dari hanya mulut ke mulut aja. Kemudian kalau memang pembangunan perluasan ya, yang sehingga Masjid An-Nawir ini menjadi sebuah masjid yang luasnya dari 500 meter menjadi 2000 meter persegi. Itu sekitar pertengahan abad 18 sampai memasuki abad 19. Nah, kalau yang pembangunan perluasan itulah yang tercatat di dalam buku, di antaranya yang memang tercantum gitu, dia tercantum dalam sejarah ya Sayyid Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, Mufti Betawi. Iya. Dan sejarah masjid itu memang dicatat oleh sebagian daripada penulis-penulis, di antaranya Syekh Sayyid Haidar bin Abdul Qadir bin Abu Bakar As-Segaf. Ya, beliau menulis dalam karyanya beliau tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di situ beliau katakan bahwa pembangunan Masjid An-Nawir ini yang penggagas menjadi masjid sebesar sekarang adalah Sayyid Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Gitu. Itu berarti sekitar akhir abad ke-19 ya? 18 ya. Pertengahan ya. 1800-an iya, akhir. 1800-an akhir ya. Oke. Nah, setelah itu
ada perkembangan lagi nggak? Perkembangan itu nggak ada lagi Nggak ada sampai lagi. sekarang. Cuma Ya, kegiatan. cuman kegiatan-kegiatan aja bertambah, di antaranya pengurus-pengurus yang memang bergonta-ganti, ya seperti di zaman yang Ana ngalamin, yaitu di zamannya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Beliau di antara salah satu pengurus, termasuk sebelumnya juga ada beberapa para nazir yang memang tercantum di dalam masjid, ya seperti Ustadz Mahmud, kemudian juga ada Haji Dul Mukti di dalamnya, kemudian juga ada beberapa tokoh yang memang seperti Syekh Saleh Bajri, ya termasuk di antara pengurus dahulu yang ada di dalam Masjid An-Nawir pokoknya. Itu mereka termasuk ketua-ketua juga ya, ketua. Nah, Kalau yayasannya sendiri dari kapan, Ustaz? yayasan itu baru kita bentuk. Baru. Iya, yayasan itu baru terbentuk sekitar 2021-an gitu ya. Oh, baru sekali. Iya, baru sekali yayasan. Iya, iya. Jadi sebelumnya itu DKM aja ya? DKM aja, Bentuknya DKM, ya. DKM. Ya tentunya setelah menjadi yayasan ini banyak hal yang bisa dikerjakan ya kemudian ya. Insya Allah, Ada iya, kegiatan-kegiatan karena memang ya. di zaman sekarang ini kita butuh ya sebagai penguat daripada apa yang menjadi aktivitas untuk kemaslahatan umat, ya berarti dengan pengukuhannya itu biasanya dengan yayasan biasanya. Nah, mungkin bisa cerita juga, Ustaz, apa yang baru ini setelah menjadi yayasan, apa yang baru? Setelah menjadi yayasan yang baru ya banyak. Ya kita jalankan seperti kegiatan taklim, ya majelis taklim, seperti diantaranya juga kegiatan majelis taklim Ustadz Husin Al-Haddad yang biasa diadakan pada malam Senin. Kemudian juga pengajian daripada anak-anak, majelis zikir. Kemudian juga usaha-usaha produktif yang kita jalankan di dalam tanah wakaf produktif di Masjid An-Nawir. Menarik ini. Usaha produktif apa tuh, Ustaz? Usaha produktif yang kita jalankan di sini memang pertama kali kita buka usaha air isi ulang. Air isi ulang. Iya, air isi ulang. Kemudian kita kembangkan usaha berikutnya adalah toko, ya toko parfum dan perlengkapan sholat. Gitu. Kemudian berkembang lagi kita usaha dirikan laundry An-Nawir, iya. Kemudian berkembang lagi kita dirikan toko listrik sekarang, toko listrik. Dan yang terbaru dan itu juga mendapatkan daripada inkubasi dari Kementerian Agama, warung An-Nawir. Ya di dalamnya kita menyediakan sop, sate dan nasi kebuli. Oke. Itu di seluas berapa tuh? Kurang lebih hampir 500-an meter ya. 500-an meter. Okay. Ya berarti ini masjid juga bisa menyediakan lapangan kerja ya? Alhamdulillah, ya memang. Warga sekitar. Alhamdulillah. Ya ini sahabat Zawiyah. Apa yang dikerjakan oleh Yayasan Masjid An-Nawir beserta DKM ini merupakan satu hal yang amat penting ya untuk memfungsikan masjid, bukan hanya sekedar ya dalam tanda petik sebagai sarana ibadah, tapi juga menjadi pusat kegiatan umat. Nah, ini yang memang menjadi salah satu misi dari kepengurusan yayasan yang sekarang dipegang oleh Ustadz Diki bin Abu Bakar Basandit. Nah tadi Ustadz Diki mengatakan bahwa salah satu kegiatan adalah tentunya taklim ya, yang diisi oleh Ustadz Husin ya, bin Ja'far Al-Haddad. Nah, ke Ustadz Husin, antum ngajar malam Senin, Ustadz ya? Setiap malam Senin. Udah berapa lama, Ustadz? 13 tahun kurang lebih. 13 tahun? Tahun 2010. Masya Allah. Dari Ba'da Maghrib? Ba'da Maghrib, Ba'da Isya, di antara Maghrib dan Isya. Di antara Maghrib dan Isya. Oke, buka kitab? Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Imam Al-Haddad dan kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah di Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu tiap minggu 2 kitab itu bareng dibaca Ya, atau jika memungkinkan 2 kitab itu kita baca. Kalau tidak mungkin kalau waktunya tidak mencukupi 1 kitab Nasaih Diniyah, tapi tetap target kita 2 kitab. Kitab Nasaih Diniyah Imam Al-Haddad dan kitab Khasaisul Ummah. Lihat pembahasan di setiap pertemuan tersebut. Kalau seandainya memungkinkan 2 kitab. Kalau tidak, hanya barangkali yang kita utamakan Nasaih Diniyah.
Dan itu rutin setiap minggu, Rutin. setiap pekan, Rutin, iya. setiap pekan malam Senin. Setiap pekan malam Senin. Ada liburnya nggak? Ya libur kecuali kalau memang Al-Fagir berhalangan karena ada dakwah lain, ya itu atau sakit. Dalam bulan Maulid ini tetap juga ada. Nah itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Nah, kecuali saat tertentu barangkali berhalangan karena Al-Fagir ada undangan di tempat yang lain yang nggak bisa mengisi di An-Nawir, terpaksa Al-Fagir tidak mengajar pada saat itu. Oh, memang antum ajar di mana lagi, Ustaz? Ada di beberapa tempat Di sekitaran Pekojan ini. Kalau di sekitar Pekojan terbilang tidak ya, karena Fagir tinggal di Jakarta Barat dekat ke CTI. Jadi barangkali di sekitar sana gitu. Di Jakarta Barat ada beberapa masjid dan di Jakarta Pusat serta Selatan. Dan Timur juga ada. Itu Masjid Jami At-Taqwa Jalan Hutan Kayu di setiap malam Jumat. Malam-malam lain, malam Minggu di Ikhlasul Karim Kota Bambu, malam Selasa di Nurul Istiqomah di dekat kediaman Al-Fagir, di sana ada musola. Malam kemudian Ikhlasul Karim Kota Bambu yang saya katakan tadi di Jakarta Barat. Kemudian malam Kamis ada di sekitar Tebet. Itu kitab yang sama atau kitab yang berbeda? Berbeda, ya? Kitab yang berbeda. Di antaranya kitab Fathul Ilah Bima Yajib Al-Abdil Maula karya Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, ayahandanya Habib Ali Sahibul Maulid. Nah, Simtudurar. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein. Nah, ini ayah beliau Habib Muhammad bin Hussein. Beliau mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah di masanya. Salah satu karya Habib Muhammad Fathul Ilah Bima Yajib Al-Abdil Maula. Kita ngajar di beberapa masjid atau musola kitab itu diantaranya. Juga ada kitab-kitab lain, ya pastinya turas, kitab-kitab ya karya ulama salaf. Jadi kita nggak pakai, mohon maaf, kitab karya yang baru kita akhirin, itu sekedar untuk hanya referensi barangkali, referensi secara pribadi. Ya memang rasanya perlu ya kita terus menjaga turats ya, warisan dari aslaf ini ya. Betul. Ustaz, selain yang diisi sama Ustaz Husain bin Ja'far ya, ada lagi nggak kegiatan lain yang terkait pengajian atau taklim? Ya kalau An-Nawir ini memang alhamdulillah setiap malamnya ada kegiatan. Ada kegiatan. Iya, jadi seperti kita mulai dari malam Jumat ya. Malam Jumat majelis Yasin, Ratibul Haddad. Ya, kemudian malam Sabtunya itu majelis taklim, Al-Fagir sendiri yang ngajar. Iya, malam Sabtunya. Kemudian malam Ahadnya majelis Ratibul Atas dan Burdah. Ratibnya 2 kali? 2, iya, jadi alhamdulillah itu dengan wasilah yang memang kita nggak rencanain, tanpa kita buat segala sesuatu, itu berjalan semuanya lengkap di An-Nawir akhirnya. Jadi Ratib Haddad malam Jumat, ya malam Ahadnya Ratibul Atas. Boleh tambah Ratib Idrus? Insya Allah, dan memang harus sebenarnya, karena di antara salah satu wakif ya, di antara salah satu wakif ataupun nazir yang ada di An-Nawir ini memang ada tercantum Al-Idrusnya. Al-Idrus. Jadi insya Allah rencana memang dahulu kalau nggak salah pernah Anda lihat Ratibul Idrus ini dibacanya Ba'dal Asar di An-Nawir. Iya, coba insya Allah nanti ke depannya barangkali kita cari waktu buat lazimkan zikir tersebut. Nah, terus malam Senin Habib Husin, kemudian malam Selasanya majelis kita Quran sama Qasidah Mudoriyah, Imam Busiri, Qasidah Mudoriyah. Jadi majelis Quran sifat 20, Safinatun Najah sama Qasidah Mudoriyah itu Ba'dal Isya. Ya, Al-Fagir sendiri yang isi sama pengurus-pengurus lah yang ngaji, diantaranya remaja-remajanya. Kemudian malam Rabunya, ya malam Rabu sama malam Kamis ini yang memang diisi dengan kegiatan pengajian anak-anak. Oh, anak-anak iya, juga? Ada pengajian anak-anak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini antusiasme warga sekitar gimana?
Alhamdulillah, artinya memang An-Nawir ini sejak Al-Fagir memang jadi pengurus di 2013, Al-Fagir memang sudah punya keinginan gitu, bahwasanya masjid ini bukan sesuatu tempat yang hanya didatangi setiap waktu sholat, dan juga bukan hanya didatangi setiap momen-momen tertentu, tapi Al-Fagir kepengen masjid ini didatangi oleh orang di setiap waktu. Jadi pusat kegiatan. Iya, jadi pusat kegiatan, dan itu kegiatan yang pastinya bermanfaat untuk umat. Gitu. Jadi makanya Al-Fagir fasilitasi daripada segala sesuatu yang ada di An-Nawir ini dengan layak. Artinya kita melakukan restorasi juga sudah hampir kurang lebih 7 tahunan. Restorasi itu nggak pernah selesai, terus berjalan kita. Nah, ini ada yang menarik Ustaz ya sebetulnya ya. Kalau lihat konstruksi masjidnya, ini kan arah kiblatnya itu agak unik ini. Serong ya. Iya, serong. Menyerong. Itu ada sejarahnya nggak tuh? Nah, itu diantara memang kelebihan atau menjadi pusat perhatian Masjid An-Nawir ya, di kalangan mancanegara, turis lokal maupun mancanegara. Jadi, dan itulah bagian daripada sejarah daripada ulama-ulama juga yang memang mencantumkan tentang peristiwa itu. Nah, itu peristiwa itu yang dialami oleh Sayyid Utsman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ketika memang masjid sudah dibuat dengan sedemikian rupa, ya bangunan mengarah ke barat tepat. Kan gitu. Bangunan ini mengarah ke barat tepat dengan posisi mihrab pengimaman itu ke arah barat yang memang sudah tepat, karena memang Sayyid Utsman ini memiliki keahlian di dalam masalah ilmu falakiyah. Nah, kemudian saat sudah rampung pembangunan itu selesai, datanglah berkunjung Syekh Nawawi. Ya, karena memang Pekojan ini kan dikenal dengan kotanya ulama. Ya, karena pusat daripada kegiatan pertama kali dakwah yang ada di Batavia ini ya adanya sumbernya di Pekojan. Ya, siapa yang tidak kenal kampung Pekojan ini kan gitu. Nah, maka Syekh Nawawi datang berkunjung ke An-Nawir, terjadilah sedikit perdebatan tentang perihal masalah arah kiblat. Kemudian karena perdebatan itu berdasarkan daripada ilmu, akhirnya Syekh Nawawi mengeluarkan daripada salah satu karomah beliau di depan Habib Utsman dengan menunjuk ke arah mihrab itu, sehingga Habib Utsman melihat langsung zuhur Ka'bah. Masya Allah. Iya. Jadi langsung melihat Ka'bah, dan akhirnya disitulah mengaguminya Habib Utsman dengan Syekh Nawawi, akhirnya merangkul beliau, memeluk beliau, kemudian terjadilah yang namanya perubahan tuh tempat mihrab. Makanya kalau kita perhatikan bangunan itu secara secara teliti gitu, memang mihrab itu dirubah. Iya, jadi bangunannya tetap utuh, ya hanya mihrabnya aja yang dirubah ke barat laut. Dan itulah yang sekarang memang sudah dirubah oleh seluruh tempat ibadah, masjid mushola dengan program kementerian itu, yang akhirnya banyak mengikuti ke arah barat laut ini, arah kiblat. Iya. Jadi maka peristiwa itu yang menjadikan daripada sejarah yang ditulis juga diantaranya oleh tadi yang Anda bilang dalam buku Syed Haidar bin Abdul Qadir bin Abu Bakar As-Segaf. Ya, yang menarik juga tadi ya dialog antara Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Habib Utsman bin Yahya itu menghasilkan sesuatu yang kesepakatan. Kesepakatan, gitu ya. iya. Ya, Masya Allah. Kembali lagi ke dakwah ya. Kembali lagi ke dakwah, ini kan sekarang dakwah ini kan tantangannya kan luar biasa nih sekarang Ustaz ya. Kira-kira apa tantangan realisasi dakwah di Masjid An-Nawir ini yang selama ini dihadapi? Kalau tantangan artinya ya kita sebenarnya tantangan dari eksternal nggak ada masalah ya. Artinya kita terus berjalan dengan baik aja ya, walaupun dari keadaan seperti apapun kita kegiatan ta'lim itu terus berjalan tanpa ada kendala. Cuman permasalahannya ya ada di luar. Ya, di luar masjid ini pengaruh-pengaruh remaja, pengaruh-pengaruh keadaan yang akhirnya membuat mereka hilang semangat untuk menuntut ilmu. Itu aja permasalahan yang menjadi kendala kita. Jadi sepertinya nih para mudarrisin atau para asatis ini sedang berlomba-lomba menarik pengaruh remaja agar mereka ini tidak terbawa arus
kejahatan-kejahatan atau kriminalitas yang ada di luar. Iya, jadi kita sedang adu kuat gitu ya, pengaruh. Juga adu kuat dengan handphone ya. Betul. Iya. Kalau Ustadz Husain ininya gimana Ustadz? Apa kalau dalam pandangan antum tuh dakwah yang apa nih, yang seharusnya kita kerjakan itu seperti apa gitu Ustadz? Ya, dakwah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah jadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan kalau harus dibantah-bantah dengan cara yang terbaik. Untuk tantangan dari luar barangkali kami tidak mendapatkan itu karena kami tidak tinggal di sini. Enggak. Pengaruh itu buat Al-Faqih secara pribadi tidak. Dari dalam alhamdulillah cukup antusias. Cuma memang kebanyakan pengajian-pengajian atau majelis-majelis taklim ya dihadiri oleh usia-usia senja. Kalau ini udah kalau waktu itu udah asar gitu. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Jadi menjelang terbenam udah usia senja, masa-masa pensiun, baru mendekat merapat ke masjid. Kebanyakan masjid majelis taklim yang kami asuh seperti itu keadaannya. Di An-Nawir cukup menarik sebetulnya. Ada dari mereka yang muda-muda tertarik juga untuk belajar. Dan kebanyakan kami perhatikan bukan dari daerah sini, kebanyakan dari luar, dari Jembatan Besi, Angke dan sekitarnya gitu. Tapi ini kita terus berdakwah, jangan putus asa, ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Ya, mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Artinya dalam berdakwah prinsipnya barangkali itu tadi berhikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kalau harus dibantah dengan cara yang terbaik. Barangkali begitu, Pak. Ya, yang paling penting itu mungkin ya kita ini kan ya membangun akhlak ya, membangun. Tapi mungkin juga nanti kalau kita tetap bertahan gitu ya, kita tetap istiqomah, ya mungkin nanti orang juga bakal kembali ya, bakal karena biarpun juga sejauh-jauhnya mereka lari pasti akan balik ke akarnya gitu ya. Ya. Nah, Ustadz Diki, An-Nawir ini kalau nggak salah informasi juga termasuk salah satu cagar budaya ya di di Betawi ini, di Jakarta ya. Nah itu sejak kapan tuh? Jadi kalau untuk dimasukkan menjadi cagar budaya, Al-Faqih sendiri nggak tahu persisnya tahun berapa, tapi memang sejak bangunan-bangunan sejarah itu ditaruh papan warning ya dari cagar budaya, biasanya kan ada bangunan itu yang ditulis warning, peraturan-peraturan di dalam mengelola bangunan cagar budaya tersebut. Nah itu ada sejak mungkin barangkali ya tahun 90-an kali ya. Tahun 90-an. Iya, tahun 90-an atau 80-an itu papan warning itu yang dipasang di setiap bangunan cagar budaya. Papan peringatan. Iya, papan peringatan. Dan artinya bangunan cagar budaya ini ya memang menjadi sesuatu hal yang masalah sendiri buat kepengurusan orang yang bertanggung jawab di bangunan sejarah itu. Termasuk Al-Faqih sendiri ya artinya pernah bermasalah dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya sejak tahun 2014 dulu, yang artinya mereka menganggap kita melakukan perubahan. Iya, di atas bangunan cagar budaya. Nah, ternyata setelah mereka mendengarkan apa yang kami pengurus paparkan kepada beliau-beliau itu, ternyata beliau itu baru mengerti bahwa kita melakukan restorasi, yang itu artinya program mereka. Iya, jadi kita tanpa diarahkan, tanpa diarahkan, tanpa dibina, tanpa dibantu, tapi kita melakukan hal yang mereka inginkan gitu. Ya makanya alhamdulillah akhirnya kita juga pernah didatangi oleh pihak UNESCO dan mereka terkagum-kagum melihat daripada bangunan cagar budaya yang masih terawat rapi sampai sekarang. Artinya dengan ornamen yang kita nggak rubah tapi keindahannya tetap terjaga gitu. Iya. Ya, ini udah hampir 250 tahun ya. Benar, Prof. Ya beda hampir 100 tahun dengan Zawiyah ini ya.
Iya, di Zawiyah. Zawiyah tahun 1870-an. Iya. Ya. Nah itu yang jadi cagar budaya itu masjidnya atau ada, kalau nggak salah ada makam ya? Makam Masjid, itu juga masjidnya, ya? iya. Artinya masjid jadi- keseluruhannya dengan bangunan wakaf yang ada, bangunan rumah wakaf itu pun menjadi salah satu cagar budaya. Kenapa? Karena memang bangunannya yang masih terjaga. Iya, ya walaupun memang cagar budaya ini nggak menjadi satu patokan dengan bangunan yang terjaga sebenarnya gitu. Ada di masjid Pekojan, di wilayah Pekojan ini ada Masjid Al Ansor, ya di RW 4 itu dimasukkan sebagai cagar budaya, tapi bangunannya sudah nggak terjaga gitu. Ya, karena memang sudah mengalami kerapuhan dan renovasi yang merubah bentuk asli. Ya, tapi masih digolongkan sebagai cagar budaya juga. karena masjid itu ada sejak lama. Gitu. Kalau An-Nawir ini memang masjid itu ada sejak lama dan bangunannya masih terjaga. Ini yang menjadi lebih mempunyai daya tarik. Bangunan juga termasuk pilar-pilar yang besar-besar itu ya. Iya, pilar itu kan juga menjadi salah satu ikon. Ikon. Iya, ikon di An-Nawir yang jumlahnya 33. 33. Iya, 33. Jadi sejumlah dengan tasbih, tahmid, takbir yang dibaca selepas daripada salat fardu. Iya, pintu-pintu dan pelapon yang ada di masjid itu semua masih terjaga asli. Kayu-kayunya itu. Nah, sahabat Zawiyah, ya mungkin bisa menyempatkan diri satu saat nanti untuk berkunjung ke Masjid An-Nawir ya, untuk menyaksikan bagaimana keunikan dari konstruksi masjid tersebut. Tentunya selain juga ikut dalam pengajian yang diasuh oleh Ustaz Husain bin Ja'far Al-Haddad. Nah, ngomong-ngomong juga kita masih dalam suasana bulan Maulid nih, Ustaz Husain ya, Ustaz Diki. Nah, kira-kira apa nih pesan dari Ustaz Husain, Ustaz Diki ya buat generasi muda ya, tentunya buat generasi muda kaum muslimin ya, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana kita mencontoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya yang memang harus kita akui sekarang zaman cepat sekali berubah ya. Dan seperti tadi yang saya utarakan bahwa handphone itu jauh lebih dekat dari apapun ya sekarang. Nah, ini kira-kira ada nggak kiat-kiat dari Ustaz Husain, Ustaz Diki untuk generasi muda ini Ustaz nih sebetulnya ya. Artinya mengapa kita tuh perlu mencontoh akhlak dari baginda Nabi melalui peringatan-peringatan Maulid yang kita adakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Momen yang paling tepat sekali untuk para pemuda khususnya meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek. Nabi SAW itu adalah contoh teladan yang baik. Nasnya Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian uswatun hasanah, contoh atau teladan yang baik bagi orang yang berharap rahmat Allah dan yang berzikir kepada Allah dan zikir yang banyak. Jadi tidak ada teladan yang patut untuk dicontoh adalah melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagaimana caranya untuk meneladani Nabi Muhammad? Ya jalannya, ya mengkaji tadi, ikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan di beberapa masjid, musola, majelis taklim, dan hadir pada saat peringatan-peringatan Maulid, mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh para kiai, para alim ulama, para habib. Ya, dengan demikian insya Allah mudah-mudahan itu menambah ilmu, wawasan, dan insya Allah merubah akhlak-akhlak mereka yang buruk menjadi baik insya Allah. Karena kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam sebetulnya, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidil wujud sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak yang terpuji yang ada pada manusia melainkan semua bersumber dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Wujud SAW. Nah, jadi ini para pemuda, generasi muda ke depan, anak insya Allah optimis dengan pemuda-pemuda saat ini. Kita perhatikan, insya Allah mudah-mudahan sepertinya lebih baik dari pemuda sebelumnya, barangkali begitu ya. Nah, insya Allah. Amin. Kenapa begitu? Dengan keadaan yang menjadikan mereka lebih cerdas,
lebih luas dalam berpikir, dan insya Allah mereka juga dengan mudah menadani daripada ulama-ulama kita yang menyebar, khusus bukan cuma di di antara Nusantara, khususnya di Jakarta itu sendiri banyak sekali majelis taklim yang sebetulnya mereka nggak berkekurangan untuk mengikuti pengajian-pengajian yang diasuh oleh para alim ulama tersebut, sehingga Al-Fagir menilai, insya Allah mudah-mudahan generasi kita ini insya Allah lebih baik daripada generasi sebelumnya. Amin. Ya, barangkali seperti itu Pak. Kalau sedikit. Ya kalau memang kita namanya generasi muda ini, artinya sebenarnya zaman itu nggak berubah sebagaimana zaman yang sebelumnya. Ya kita ngerasai anak-anak, ngerasai masa muda juga, bagaimana masa muda kita sebenarnya kenakalannya juga kalau dibilang berbahaya mungkin oleh orang tua dulunya. Ya begitupun sekarang kita melihat zaman sekarang mungkin kita lihat berbahaya gitu. Tapi semua kembali kepada keluarga dan juga lingkungannya yang mendukung daripada keadaan remaja-remaja itu. Jadi keluarga yang orang tua yang selalu mendoakan anaknya itu yang terbaik sebenarnya, sehingga bisa menjadikan anak-anak itu lebih bermanfaat di masa yang akan datangnya. Kemudian lingkungan yang harus terpelihara dengan keadaan. Ya termasuk Al-Fagir sendiri ya memang lahir di Pekojan, besar di Pekojan, yang alhamdulillah lingkungan Pekojan ini membawa Al-Fagir menjadi lebih baik. Ya, dengan keadaan-keadaan di masa yang ada ketika Al-Fagir memasuki remaja gitu ya. Ya remaja, dan makanya Al-Fagir juga sendiri dulu dengar dari orang tua tuh Walidi bilang pernah sekali menggantikan supir penjemput Habib Salim Jindan, Allah yarhamu. Ya beliau itu pernah mengajar di An-Nawir. Jadi An-Nawir ini memang sebenarnya diisi oleh banyak guru-guru besar. Jadi antaranya Habib Salim Jindan yang Al-Fagir pernah dengar langsung dari Walidi, dan Walidi menjemput beliau itu dari kediamannya menggunakan mobil siapa entah beliau sebutkan. Kemudian itu Masya Allah itu di jalanan kalau misalnya ya namanya dulu mungkin kaca masih bening nggak kelihatan, itu kalau ditegur orang Habib Salim Jindan tuh sampai keluar tangannya gitu. Itu yang Al-Fagir dapat terkenang daripada cerita Walidi. Artinya memang sesuatu hal keadaan yang orang tua kita menceritakan tentang kebaikan orang-orang yang ada di zamannya. Kemudian juga kita mendapatkan sentuhan-sentuhan agama di lingkungan. Itu yang insya Allah bisa menjadikan generasi lebih baik. Insya Allah. Sepakat dengan Ustadz Hussein bahwa sebetulnya mudah-mudahan generasi yang sekarang ini lebih baik dari generasi sebelumnya, dan yang dipaparkan oleh Ustadz Diki tadi itu merupakan bagian dari upaya Masjid An-Nawir untuk menciptakan lingkungan yang kondusif buat generasi muda. Nah ini sebagai saudara muda nih, Zawiyah ya, kan beda, saudara muda bedanya 100 tahun. Ya biasanya kalau saudara biasanya bedanya 3 tahun 4 tahun. Sudah tua. An-Nawir sudah tua. Iya, Zawiyah lebih muda 100 tahun ya daripada An-Nawir. Nah, kira-kira apa nih saran, masukan dari Ustadz Diki untuk Zawiyah nih ya, harapan tentunya. Ya, Zawiyah ini ya nggak bisa dipisahkan juga dari kehidupan Al-Fagir kan gitu. Ya Al-Fagir artinya memang masa kanak-kanak sampai masuk ke remaja ya lama di Zawiyah. Dan memang Zawiyah ini kalau di masa Al-Fagir kecil menjadi sentralnya dakwah biasanya. Ya jadi Masjid An-Nawir ini sebagai tempatnya ibadah. Dakwahnya memang ada di Zawiyah. Itu yang memang Al-Fagir alami di masa dulu. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada yang menghalangi persatuan itu. Memang mempunyai tugasnya masing-masing. Ya, dan Al-Fagir mengharapkan bahwasanya Zawiyah ini bisa menjadi sesuatu yang diniatkan oleh pewakifnya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Ya, bagaimana beliau itu niat berdomisili membangun Zawiyah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk umat.
Ya, insya Allah itulah yang memang mungkin dengan pengurus yang sekarang ini ya, menjalani sebagai salah satu wasiat beliau di dalam mengembangkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu yang Al-Fakir dapatkan dan juga selalu harapkan, makanya satu momen yang terjaga dan Al-Fakir itu mulai dari tahun 2014 ketika acara malam 27 ya. Ramadan ya, yang dahulunya memang nggak pernah bersatu tuh, artinya Zawiyah ya melaksanakan kegiatannya sendiri, An-Nawir melaksanakan kegiatannya sendiri, tapi sejak 2014 Al-Fakir satukan ya agar terjadi yang namanya sholat berjamaah ini, Zawiyah imamnya ya, An-Nawir makmumnya. Ya, jadi walaupun memang ini saudara tua karena posisinya ada di depan Zawiyah, ya artinya Zawiyah ini kan saudara muda, mau nggak mau yang muda jadi imam, ya yang tua jadi makmum. Nah, dan itu dengan perjuangan yang alhamdulillah tanpa ada hal-hal yang negatif dan diterima oleh jamaah dan mereka merasa bersyukur. Ya dengan disatukannya, jadi nggak ada lagi orang saya mau di Zawiyah atau mau di An-Nawir kan begitu. Ya sekarang udah bersatu. Gitu. Ya ini kegiatan malam 27 ini ya. Iya betul. Ini ya. Iya. Malam 27. Ya ini kan imamnya di Azawiyah kan makmumnya sama. Dan orang kadang dari luar tuh tahunya datang langsung masuk An-Nawir. Padahal di jalanan masih kosong gitu. Ya, jadi karena memang menghindari sholat di jalan, ya lebih baik sholat di An-Nawir. Mungkin dia dapat keberkahan 2 lah. Langsung dengan tujuan dapat keberkahannya 2. Ya sholat ikut di Azawiyah, tapi dia sholatnya di Masjid An-Nawir gitu. Nah kalau antum Ustaz, apa nih Harapan kami tidak lain melainkan bersinergi antara Zawiyah dengan Nawir. Begitu juga sebaliknya. Dan ini sudah terbukti di malam 27 Ramadan. Sejak masa kepemimpinan beliau nih, alhamdulillah. Kenapa yang sebelumnya enggak? Wallah alam, Al-Fakir enggak paham tentang itu. Tapi alhamdulillah kita lihat realitanya seperti itu adanya. Ini melangkah menuju sinergitas antara Masjid Jami' An-Nawir dengan dengan Zawiyah. Alhamdulillah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi tidak terkotak-kotak ya. Semua satu tujuan dan tadi meskipun imamnya lebih muda tapi sangat layak untuk itu, dan kita semua diarahkan oleh Ketua DKM Masjid Jami' An-Nawir untuk bersama-sama. Tidak ada lagi Nawir mengajarkan tarawih ya di malam 27. Kan dahulu seperti itu. Nah sekarang Masya Allah, nah, kami menyimpulkan bahwa tidak ada jalan lain melainkan bersinergi antara Masjid Jami' Nawir dengan Zawiyah, begitu juga sebaliknya. Pengembangan pendidikan, dakwah dan yang semacamnya, apalagi di Masjid Jami' An-Nawir itu wakaf produktif tadi yang kita dengar langsung dari beliau, ini sungguh sangat menarik dan bisa ditiru oleh masjid-masjid lain. Betul. Alhamdulillah. Barangkali itu, Profesor. Ya. Syukran Ustaz Hussein, Ustaz Diki. Sahabat Zawiyah, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan perbincangan yang begitu inspiratif ya, terutama mengenai bagaimana kegiatan di Masjid An-Nawir Pekojan ini yang banyak sekali kegiatannya, kemudian juga ada wakaf produktifnya, kemudian menjadikan tempat yang kondusif bagi warga sekitar untuk berkegiatan. Nah ini semua merupakan contoh ya yang bisa kita ambil dari apa yang sudah diajarkan, sudah dirisalahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat, sebagai pusat perubahan yang insya Allah akan membawa umat ke arah yang lebih baik lagi. Ustadz Diki, Ustadz Hussein, syukran katsiran atas kehadiran antum hari ini. Ini suatu kebahagiaan sekali buat Yayasan Wakaf Zawiyah, didatangi oleh pengurus Masjid An-Nawir dan juga Dewan Pengajar Masjid An-Nawir. Nah, Ustadz Hussein, Ustadz Diki, ini kita ada kebiasaan ya, sebelum mengakhiri podcast ini saya nanti akan menyebutkan Zawiyah ya. Gimana
Di Ana ini kan Zawiyah. Iya. Ini udah mulai lupa nih. Yel. Ya, Iya. Jadi Anda sebutkan Zawiyah. Nah, nanti kita bersama-sama sebutkan mendunia. Mendunia. Ya. Iya. Biasanya sih 3 kali. Iya. Baik, Sambil tangan begini. ya, boleh biar semangat Ustaz. Ya, oke. Ya. Zawiyah Mendunia. Zawiyah Mendunia. Zawiyah Mendunia. Ya, sahabat Zawiyah, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di edisi podcast Ngobras yang berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.